Indonesia bagian tengah dan timur. Betul sekali ya. Silakan Bu Saro. Wah, kok bisa? Aduh. Halo, Bro. Bu Irma sudah dicoba share screen-nya, Bu Irma? Oke, siap Bunda. Saya belum dijadikan host Bunda, atau co-hostnya. Oh, sudah. Host bisa share kan? Yang Irmawani LG aja Bunda. Oh, bukan yang Irma LG. Bukan, yang Irmawani LG aja. Mana ya? Ya, oh, jadi lalap sunat. Ambil rambutnya, jadi potong sunat, terus ditempelin pakai. Sudah Bu Saro? Satu slide aja ya? Oh, enggak, ini hanya cuma boleh kok nanti. Oke. Yang penting udah bisa masuk juga. Iya. Ini udah kasih. Jangan. Itulah yang itu kan. Nah, ini salah satu tips dari aku buat menutupi kebocoran yang tidak Kosa ini enak. Nak buang yang besar jangan dibuang ya.
Sehat nih. Iya, benar bang. Ini isi koma angka 11 ya. 3 menit lagi kita mulai ya Bapak dan Ibu. Ya, Bunda. Anget tuh, anget. Aku rasa aku sudah. Mas, kamar dia tolong disiram ke adik pipisnya. Wow, bau. Yang banyak ya, Le? Di batunya itu sama dindingnya. Di batu sama dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Indonesia, saya mohon kerjasamanya karena webinar kita akan dimulai. Mohon kepada Pak info dalam pelaksanaan diharapkan peserta yang pertama untuk mematikan suara agar webinar berjalan dengan lancar. Yang kedua, apabila nanti pada sesi pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat jika dengan narasumber. Selanjutnya, pada sensi atau presensi, peserta diminta untuk mengisi saat itu dan tidak hanya di grup webinar. Selanjutnya, pada acara webinar ini, Ibu narasumber akan memberikan materi yang diberikan di grup yang akan dari grup. Itu saja tata tertib dari saya. Pada kesempatan ini izinkan saya pembelajaran menggunakan ya. Sekarang sekarang saya serahkan kepada moderator Ibu Fajro. Bunda Sarah, selamat sore. Suara saya terdengar jelas, Bun? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Bapak Ibu pendidik hebat yang sudah tergabung dengan kegiatan kami PPIJ sore hari ini. Saya Fajrotul Ikrimah akan bertugas menjadi moderator di kali ini dengan narasumber Ibu Irmawani Lumban Gaul dari SMP Budi Agung Jakarta Utara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PPIJ Pak Asep Sutisna Sanjaya beserta pengurus yang lain. Yang terhormat Bu Fajro, nggak kedengaran suaranya Bu Fajro. maaf tiba-tiba ke unmute ya. Maaf, saya ulangi, mohon maaf. Yang terhormat pengawas PPIJ Profesor Dr. Yeti Supriyati MPD, yang terhormat pembina PPIJ Bapak Turman MPD, yang terhormat Ketua Umum Pengurus PPIJ Bapak Asep Sutisna dan segenap pengurus PPIJ yang lain. Izinkan saya menjadi teman Bu Irmawani nanti dalam menyampaikan materi pembuatan media pembelajaran menggunakan ESI Sketch ya Bu Irma. Nah, langsung saja untuk materi silahkan Bu Irma menyampaikan materinya. Nanti setelah narasumber memberikan materi, kami buka tanya jawab, sesi tanya jawab. Silahkan Bu Irma untuk menyampaikan materi yang akan kita diskusikan bersama dan kita praktekkan bersama, yaitu pembuatan media pembelajaran menggunakan ESI Sketch. Monggo Bu Irma. Ya, terima kasih Ibu Fajro. Pertama, terima kasih kepada Asep Sutisna Sanjaya sebagai Ketua Umum PPIJ. Dan terima kasih kepada para panitia sehingga acara ini bisa berlangsung dari sekarang. Kita sama-sama berdoa semoga acara ini bisa berlangsung hingga akhir dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar ini. Pertama, perkenalkan nama saya Irmawani Lumban Gaul. Saya berdinas di SMP Budi Agung Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini saya bukan mengajari Bapak Ibu, tetapi prinsip saya adalah berbagi itu indah. Jadi apa yang saya bagikan saat ini bisa saja Bapak Ibu sudah lebih mengetahuinya lebih dahulu gitu. Jadi izinkan saya untuk berbagi pada kesempatan ini. Yang pertama, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memberikan suatu pemahaman yang sama dengan saya tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Di sini saya mengambil EasySketch. Kelihatan Ibu Fajro? Ya, kelihatan Bu. Oke, terima kasih. EasySketch sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa sih? Yaitu sebuah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan ajar. Dalam pengertian lain, bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sesuatu yang menjadi sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Apa sih fungsinya? Fungsi menurut para ahli ada 4, yaitu fungsi atensi adalah untuk menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu
kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Yang ketiga adalah fungsi kognitif, yaitu untuk mempermudah, memahami, dan mengingat informasi. Dan yang keempat adalah fungsi kompensatoris, yaitu untuk mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau berupa teks. Kemudian fungsi media pembelajaran secara umum adalah yaitu menarik perhatian siswa untuk memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan siswa, dan juga untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Dan keempat adalah menghindari kesalahan tafsir, dan yang kelima adalah mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa karena setiap orang itu berbeda-beda cara belajarnya. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Ini kita sama-sama sudah tahu bahwa media pembelajaran itu sangat penting dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana sejak bulan Maret hingga kita tidak tahu sampai kapan kita harus mengajar dari rumah ini, sehingga kita harus melakukan sesuatu untuk membantu kita dan juga siswa kita memahami pelajaran yang kita berikan agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi apa sih EasySketch itu? Ini adalah EasySketch. Tentang aplikasinya, sebenarnya saya mau berbagi Bapak Ibu di grup linknya itu. Cuma saya takutnya melanggar aturan hak cipta gitu. Jadi nanti akan saya berikan linknya di Drive, karena itu lumayan tidak bisa lewat WA. Jadi saya sudah jadikan di Drive. Bapak Ibu yang mau berkenan akan saya berikan linknya tersebut. Jadi untuk sekarang kita fokus dulu nih untuk apa sih nantinya sehingga Bapak Ibu bisa melakukannya di rumah masing-masing. Yang kedua, untuk tentang aplikasi di handphone itu yang berbayar. Jadi saya tidak fokus ke situ. Jadi saat ini adalah fokus kita yang ada aplikasi di laptop. Mungkin Bapak Ibu mencarinya di website, tapi tidak menemukan untuk di-downloadnya. Nah, tidak masalah Bapak Ibu, saya akan membagikannya setelah penjelasan di webinar ini. Oke, ini adalah kanvasnya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah punya ya, ini adalah kanvas. Pertama kita harus mengenal dulu apa saja sih gitu. Kita lihat setting di sebelah kanan. Di setting ini ada 3 macam kanvasnya, ukurannya. Yang pertama sedang, kecil, yang kedua sedang, dan ketiga luas. Ini yang ada sekarang ini adalah kecil, kemudian ini adalah sedang seperti ini. Kemudian di sini yang ketiga yang 1920 ini itu sangat luas. Ini adalah kanvasnya, kita bisa membuat apa saja di sini. Itu yang pertama. Jadi untuk ukuran yang akan saya pilih nanti yang sedang saja gitu. Oke, yang berikutnya adalah new project. Ini adalah new project, masih bersih, belum ada apa-apa. Kemudian di icon berikutnya open project. Open project ini ketika kita klik berarti kita sudah pernah melakukan, kemudian kita mau mengedit lagi atau menambahkan lagi, itu boleh. Nah, kalau save project, ini adalah otomatis menyimpannya. Jadi di tengah jalan kita misalnya udah kita setengah jalan, kemudian besok lagi gitu, kita klik save project, itu akan tersimpan otomatis. Kalau kita klik save as, di sampingnya lagi ini, save as ini adalah kita nanti diarahkan di mana kita menyimpannya, apakah di D itu kita bikin filenya atau foldernya, kita bikin namanya, seperti itu. Nah, kalau new slide ini adalah slide yang ada di sebelah kiri ini nantinya. Kalau slide 1 sudah penuh, kita klik new slide, maka dia akan muncul di slide berikutnya di bawahnya ini. Nah, yang paling harus kita kuasai adalah image ini, Bapak Ibu, yang menolong kita. Nah, image di sini atau di dalam, kalau di Camtasia kita sebut ini aset-aset. Ini sudah ada dan sangat berguna bagi kita. Contoh nih, alternatif energi. Ini pembelajaran kalau tidak salah IPA atau biologi, fisika ini ya, energi alternatif. Di sini sudah ada, ini banyak sekali. Kemudian ini tentang hutan hujan.
Ini tentang Mesir, kerajaan Mesir. Boleh ini pelajaran sejarah. Kemudian ini Yunani. Itu. Karena kebetulan di sini adalah bahasa Inggris, jadi Bapak Ibu tidak perlu harus menerjemahkannya. Karena ketika kita klik itu semua ada gambar-gambar yang kita butuhkan. Ini tentang zaman dahulu, purbakala. Ini tentang hewan. Kalau misalnya memberikan materi yang berhubungan dengan hewan atau kita mau ngambil gambar-gambar, ini sangat gampang sekali. Ini tentang bayi, babies, bayi. Kemudian ini tentang bird atau unggas, burung. Kemudian ini jenis-jenis kapal, perahu. Ya, dan banyak sekali Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan ini semua, nanti jangan bosan ya. Ini tentang jembatan, gitu. Ini banyak sekali. Ini boleh sampai ratusan ini semuanya, gitu. Jadi apapun yang kita butuhkan, semuanya ada di sini. Kalau misalkan saya mau ngambil, nanti dulu deh saya bikin contohnya. Tapi Bapak Ibu, disinilah yang kita butuhkan gambar-gambar untuk mendukung pembelajaran kita. Nah, apabila tidak ada, misalnya, saya mau mengambil gambar kelas saya, itu mudah saja. Ketika Bapak Ibu memoto kelas, ruangan kelas yang asli, Bapak Ibu menaruhnya di laptop, itu gampang. Kita tinggal klik load image from PC. Nah, di sini ketika kita klik ini, itu akan meminta kita mengambilnya. Jadi gambar kelas, ruangan kelas yang kita mau itu ada di situ, gitu. Jadi tidak hanya ini saja yang kita gunakan, tetapi bisa dari mana saja gambar atau gambar apa saja yang kita mau selain yang di sini, yaitu gambar hidup, gambar kita, siapa aja gitu, itu tidak masalah. Tinggal klik ini dan semua, tidak ada aturan harus berapa giga, harus berapa KB-nya, tidak ada. Yang penting dia berupa JPEG atau PNG, itu semua gambar aja pokoknya, itu bisa semuanya. Oke, itu tentang image ini ya. Ini banyak sekali, kalau satu-satu nanti saya bacakan habis waktunya, tidak sempat lagi kita nanti sesi tanya jawab. Jadi saya skip dulu tentang image ini ya. Jadi image itu adalah aset yang kita bisa gunakan untuk membantu pembelajaran kita. Lanjut. Kemudian ada di sini gambar atau tulisan A, yaitu teks. Nah, teks ini, di sini kita bisa memberikan judul atau keterangan pada materi yang akan kita berikan. Ini ada bentuk hurufnya bermacam-macam, ya. Terserah kita mau milihnya seperti apa. Biasa kita kalau mengetik di Word itu bisa apa saja, nih, sama. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah ukurannya dari yang terbesar 120 sampai yang terkecil 12, ada di situ. Ini fungsinya untuk memberikan judul, keterangan tambahan, selain kita gambar, ada tulisan gitu. Nah, untuk selanjutnya bisa bold, itu adalah untuk ditebalkan atau digaris miring. Ini bold ditebalkan. Misalnya tadi welcome itu, ya, atau digaris miring, atau di sebelah kiri nanti letaknya, atau di tengah, atau di sebelah kanan. Nah, itu dia. Itu tentang teks. Oke, jadi, nah, ini lagi ada satu video. Kalau misalkan di dalam pembelajaran kita itu kita butuh video, apakah video itu kita yang buat, atau video itu dari YouTube, itu tidak apa-apa. Kita tinggal klik, nanti videonya ada di mana, kita browse, langsung klik add. Itu nanti otomatis langsung terlampir di sini. Itu yang pertama. Kemudian setelah video ada lagi suara, musik. Musik nih. Jadi supaya, kenapa butuh video dan musik ini? Karena akhir nanti dari apa yang kita buat di kanvas ini akan berubah menjadi MP4 yang bisa kita bagikan ke siswa melalui WA, melalui email, ataupun bahkan langsung kita upload di YouTube gitu. Nah, ini musiknya ini banyak sekali.
terserah kita mau apa. Atau kalau kita tidak suka dengan musik yang di sini, saya mau memberikan lagu kesukaan yang atau lagu yang ngetren saat ini, itu tidak masalah, kita browse. Itu musik yang kita mau itu ada di mana, itu nanti akan diarahkan ke sana gitu. Itu terus setelah musik, nah yang paling penting lagi adalah ini kita bisa merekam suara kita. Suara kita ketika kita menjelaskan selain tadi gambar, tulisan, video, musik, nah kita suara kita juga bisa kita langsung, anak-anak hari ini kita belajar bla bla bla, nah itu bisa. Nah di samping voice over itu merekam suara, itu background ini layarnya kita, kanvas kita ini mau seperti apa gitu. Tapi kalau ini jarang saya pakai karena saya suka polos gitu. Tapi apabila Bapak Ibu yang misalnya berhubungan dengan ada background di sini, tidak apa-apa, tinggal memilihnya. Ataupun tidak suka dari sini, Bapak Ibu bisa, saya mau backgroundnya itu adalah ruangan kelas saya, atau papan tulis, atau halaman rumah, atau laut, atau apapun itu. Yang penting Bapak Ibu punya gambarnya, tinggal langsung di-add saja gitu. Nah, setelah itu, ini mungkin Bapak Ibu, ini yang menarik di dalam aplikasi ini adalah yang menarik perhatian saya, dan juga saya percaya para siswa juga akan tertarik, yaitu jenis-jenis tangan yang bergerak untuk semua hal yang kita masukkan ke dalam kanvas itu. Ini jenis-jenis tangan ini sesuai selera kita. Ini tangan laki-laki, anak laki-laki, tangan perempuan, anak perempuan gitu. Ini banyak sekali. Apakah megang pen, megang spidol, megang pensil, itu banyak sekali gitu. Terus ada lagi untuk ngedrak. Kalau ngedrak itu dia diangkat, jadi nggak ditulis gitu. Cuma saya tidak tahu, saya jadi praktekkan untuk ngedrak ini tidak ini di laptop saya. Jadi bisa draw itu sama drag. Jadi drag itu seperti diangkat langsung ditaruh di kanvas tersebut. Itu tentang tangan ini ya. Kemudian timeline. Timeline ini adalah untuk menentukan berapa detikkah satu gambar yang ada di kanvas itu. Ada di sini pengaturannya. Ini harus kita pahami ketika kita membuat media atau apapun di dalam sini. Kemudian ini sampingnya lagi adalah preview. Preview itu untuk melihat secara keseluruhan udah benar belum ya, apalagi yang kurang ya gitu. Nah setelah udah selesai baru kita ekspor. Ketika kita mengklik ekspor ini berarti tidak ada lagi perubahan apapun, itu sudah final dan hasilnya adalah berbentuk MP4. MP4 itu nama domain ya, nama apalah itu, tapi itu bisa dilihat di handphone kita, bisa kirim ke lewat WA, tergantung besarnya juga, dan kita bisa langsung upload di YouTube. Itu. Nah, sekarang saya langsung praktekkan nih. Bagaimana sih? Jangan cuma ngomong gitu kan. Nah, ini di slide 1 tadi saya sudah pilih kanvas yang sedang. Oke. Kemudian saya mau misalkan tentang hewan mamalia, misalnya hewan mamalia. Ini pelajaran kena tangan. Aduh, nanti berdarah kena tangan. Aduh, berdarah kena tangan. Apa sih ini bahaya? Di unmute. Boleh di mute itu ya, thank you. Kemudian hewan mamalia. Kita tinggal klik OK. Itu langsung di sini. Nah, untuk mengaturnya itu kita klik 2 kali. Klik-klik gitu. Nah, bentuknya seperti ini udah kita bebas mau menaruhnya di mana, atau memperbesarnya, atau memperkecil, atau memutar-mutar, atau miring, atau bagaimana. Itu seperti yang tadi presentasi pertama, itu adalah dari EasyScape ini. Nah, kalau ini berupa judul, ada baiknya kita taruh di tengah, gitu. Kita bisa menggesernya, klik 2 kali, ditahan di sebelah kiri. Itu caranya. Nah, kemudian saya akan
menambahkan hewan yang mamalia itu adalah misalnya nih beruang gitu. Nah, beruang oke. Di sini ketika anak langsung melihat hewan seperti ini, otomatis oh ya, daripada kita oh hewan mamalia adalah beruang gitu. Tapi ketika melihat gambar ini mereka oh itu beruang oh gitu. Jadi anak langsung tertarik gitu. Tujuan kita kan menarik perhatian siswa gitu. Nah, kita klik 2 kali, kita mau memperbesar, kita mau memperkecil, itu diklik di sebelah kiri mouse-nya, ditahan, nah itu dia. Kemudian kalau menggeser, diklik di mana saja, digeser di mana saja gitu. Ini kemudian kita tambahkan lagi, misalnya nih, meong cat, kucing gitu kan. Nah, mau dibesarin, mau dimiringin, mau diapa, pokoknya klik di sebelah kiri, ditahan, ditarik gitu. Kemudian kalau mau memindahkan tinggal diklik saja di dalamnya. Kalau dia bentuk biru berarti ini sudah bisa. Oh iya, dan satu teks tadi tuh, kalau misalnya kita mau ganti hurufnya, misalnya kurang cocok gitu, itu teksnya diklik kanan ada edit. Nah, kita bisa mengeditnya lagi. Seperti itu. Kalau misalnya saya mau tulisannya mau seperti apa, misalnya gitu, mau miring-miring atau apa, itu akan otomatis nanti tinggal berubah langsung. Gitu. Nah, ini adalah hewan mamalia misalkan ya, saya buat contoh sekecilnya. Kemudian kalau kita menambahkan video tentang hewan mamalia boleh, kalau tambahkan musik boleh. Nah, merekam suara ini. Ini saya rekam ya. Klik voice over, kemudian klik record. Ini record berarti merekam. Jika klik record, ini ada stopnya di sini. Ketika dia berubah stop berarti dia udah mulai. Jadi saya mulai nih. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang hewan mamalia. Nah, hewan pertama itu adalah beruang. Beruang tinggal di mana? Di laut, di darat, apa di udara? Itu. Kita berikan pertanyaan untuk menarik perhatian mereka. Kemudian hewan kedua adalah kucing. Siapa yang punya kucing? Nah, di sini kita bisa menjelaskan apa dan sebagainya. Setelah kita selesai berbicara dengan apa yang kita mau udah tersampaikan, klik add. Nah, dia akan diproses suara kita, apapun yang kita omongkan di situ, itu akan terjadi. Bagaimana mengeceknya? Benar nggak sih? Gitu. Coba ya, saya diam, saya preview. Nah, karena kepanjangan suara saya ini kan suara saya lebih pendek dengan gambar yang di sini, maka perlu pengaturan waktu. Ini tadi. Suara saya lebih dari, kalau ini digabungkan 3 tambah 3 detik, berarti 9 detik semua. Sementara saya berbicara misalnya 20 detik, berarti saya akan mengaturnya. Ini. Ya, hewan ini mau butuh berapa detik? Anak-anak, misalnya kita mau belajar hewan mamalia, itu butuh berapa detik? Ya, kita misalnya 6 detik. Kita atur di sini. Oke. Kemudian kalau tentang beruang ini, kita atur nih, kita klik aja. Klik di sini, tulisannya klik di sini. Kalau dia sudah ada tanda seperti ini, berarti disinilah kita atur suara ini mau berapa detik dia muncul gitu. Ini 11 detik. Kemudian klik lagi kucingnya. Nih. Terus kita atur, jadi tidak seperti berkejar-kejaran gitu. Mau 10 detik gitu. Kemudian kita play, preview.
masih kurang karena kelamaan tadi saya di depannya. Jadi kalau langsung tadi menjelaskannya bisa sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau udah selesai misalkan ini, udah cukuplah kita anggap ini final, udah selesai. Atau mau ditambah lagi, ditambah slide lagi, klik new slide. Kalau saya mau tentang hewan apa lagi atau apa lagi, itu kita tinggal klik new slide. Langsung nanti kita klik image, kita cari sekarang tentang serangga gitu. Ya, tinggal itu aja, terus kita masukkan lagi ini tentang serangga yang sangat berguna bagi manusia gitu. Oke, kita akan ekspor. Dieksporlah ini. Kalau udah paham semuanya, udah lengkap semua, kita tinggal klik ekspor. Kita mau taruh di mana? Misalkan kita bikin sendiri foldernya. Kita harus punya folder sendiri. Ya, Digiscape di sini kita kasih namanya, misalnya serangga. Oke, kita save. Udah itu udah otomatis. Nah, ya, oke, demikian penjelasan saya singkat, padat, dan saya pikir cukup jelas, Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, saya tutup stop share ini. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Bu Fajro. Irma. Ya, terima kasih Bu Irma. Paparannya. Saya melihat ini berarti seperti pembuatan media pembelajaran berupa video pembelajaran ya Bu Irma ya. Bisa video, betul, bisa video, bisa juga sebagai PowerPoint, bisa. Oh ya, dan aset-asetnya, gambar-gambarnya itu sudah ada di aplikasi tersebut. Pasti ini para peserta di chat WA terutama ya sudah penasaran mana aplikasinya kayak gitu ya Bu Irma. Nanti akan diberikan oleh Bu Irma ya teman-teman. Jadi sekarang kita tanya jawab dulu apa yang sudah dijelaskan. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan bertanya. Ini sudah ada dari Pak Junjun. Apakah bisa dibuat animasi gambarnya Bu? Mungkin langsung dijawab ya satu persatu ya Bu Irma. Karena sepertinya sudah banyak sekali ini pertanyaan yang masuk. Oke, silahkan Bu Irma. Ya, kalau untuk animasi, ini saya dulu. Untuk animasi kan berarti gambarnya bergerak ya, gitu. Ini ketika nanti udah jadi, nih langsung saya kasih contoh. Ya, akhirnya memang jadi animasi sebenarnya, gitu. Ini jadi bisa jadi animasi Pak. Ya, saya langsung jawab aja, bisa Pak. Oke, Bisa. langsung. Ya, Pak Junjun silahkan jika ada tanggapan lagi bisa dituliskan atau teman-teman yang mau bertanya langsung nanti raise hand, host akan membantu untuk membuka mic.
ada lagi Bu Irma, ini dari Bu Ria Agustini, gambarnya apakah bisa dibuat bergerak atau tidak Bu? Ini mungkin hampir sama ya seperti Iya, sama. Kalau ini kan berupa gambar ya. Kalau misalnya nih saya ini kan di kain master ya, bandingkan di kain master itu, kalau kita gambarnya itu yang bisa membuat animasi itu sebenarnya gambar itu dipadatin. Jadi ketika dia lebih ini lagi, jadi bergerak. Jadi kalau misalnya saya bikin kupu-kupu di sini itu bergerak jadinya. Saya pergi. Irma. Selanjutnya ada permintaan dari Bu Winarsi, bisa lihat contoh yang sudah jadi media pembelajaran Bu Irma. Oh iya, terima kasih. Ada yang sudah jadi apa belum? Singkatnya dengan kelihatan Bu Fajro? Kelihatan? Halo, kelihatan Bu Fajro? Kurang jelas di saya atau saya saja ya yang kurang jelas? Kedengaran? Oke. Ya, Kelihatan? Ini ya, YouTube adalah ini. Iya betul, ini YouTube saya. Ini adalah salah satu contoh yang saya padukan dengan screen-o-matic gitu. Jadi tidak semua tidak saya rekam di dalam itu. Nih. Ini videonya ada suaranya ya Bu Irma? Ada. Enggak kedengaran ya? Iya. Kalau di saya tidak terdengar suaranya. Atau mungkin nanti bisa di-share linknya saja di kolom chat supaya bisa dilihat sendiri di YouTube kan ini? Iya. Ya. Mungkin bisa di-share link YouTube-nya nanti untuk Bu Winarsi buka di YouTube-nya Bu Irma untuk contohnya. Lalu apakah bisa masukkan gambar-gambar guru kayak di PowerPoint? Oh, bisa banget Bu. Bisa banget. Nih saya ke EasySketch. Nih misalkan ya, gambar-gambar guru saya ada nggak ya? Maaf nih, nanti pelanggaran ya saya. Oke, jangan gambar-gambar guru saya kali ya. Misalnya saya ambil foto-foto yang ada di handphone saya ya. Oke, saya hapus dulu ini. Ini image. Oke, saya langsung ke sini. Pokoknya mau memasukkan menjadi sebuah cerita juga bisa. Misalkan beberapa hari yang lalu saya pergi refreshing, jalan-jalan ke ini situ Babakan ya, menikmati matahari terbenam gitu, menikmati matahari terbenam. Oke, saya atur dulu ini atau udah cukup, oke gitu. Nah, ini adalah saya ambil pakai kamera saya. Kemudian di slide berikutnya saya masukkan lagi tuh. Kurang kan satu foto tuh. Jadi saya ambil lagi. Kalau Bapak Ibu gampang memindahkannya bisa lewat WA, langsung di download, itu bisa. Oke. Nah. Jadi asalkan gambarnya ada di laptop, kita bisa masukkan lewat menu browser tadi di menu image ya Bu Irma ya. Betul. Untuk Bu Tuti Safariati,
ini pernyataan yang masih bingung apa karena belum install. Ya, nanti kalau setelah install bisa dieksplor sendiri ya, Bu. Untuk aplikasinya. Ini ada permintaan juga, mohon nanti share tutorialnya di WA Group dari Bu Elizar, Bu Irma, ada permintaan untuk share tutorial. Oke. Selanjutnya, apakah anak didik perlu juga memiliki aplikasi yang sama untuk membuka video pembelajaran ini dari Bu Desi? Enggak, Bu, enggak. Karena ini kan nanti berakhir dengan MP4. Sama kayak Bapak Ibu, kalau di WA itu sering orang ngirim-ngirim video, sama kayak gitu. Jadi tidak ada aplikasi atau apa, yang penting ada internetnya ketika mau menerima dan mengirimkan video ini. Itu aja syaratnya, Bu. Jadi kalau diperhatikan ini sebenarnya seperti mungkin yang sudah pernah membuat video menggunakan PowerPoint, ini juga sebenarnya seperti PowerPoint ya Bu Irma, tapi nanti keluarannya adalah bentuknya MP4 atau video gitu ya Bu Irma ya. Jadi anak-anak tidak perlu menginstal aplikasi Easy Sketch gitu ya Bu Irma. Enggak perlu. Yang perlu adalah gurunya aja, Bapak Ibu yang ada di sini bisa mengkreasikan. Misalkan nih, ini materi saya yang baru yang akan saya berikan kepada siswa saya berupa ini saya bikin PowerPoint-nya dulu kan. Mana dia? Nih, ini PowerPoint-nya. Jadi kalau misalnya kita sudah jadi PowerPoint-nya ini loading ya, itu kita tidak perlu lagi menulis satu-satu, enggak. Yang penting kita mau mengerjakan di PowerPoint atau di Easy Sketch, kita bisa gabungkan dua-duanya gitu. Tunggu lagi loading. Jadi dari PowerPoint bisa dimasukkan ke Easy Sketch gitu ya Bu Irma? Nih caranya gini, ini kan, Oke. Ya. Ini kan materi saya tentang greeting card. Nah, kalau misalkan ini harus saya berubah menjadi apa namanya ini PNG. Saya rubah dulu ini PNG satu-satu, ataupun semuanya langsung udah berubah PNG, bisa kan disimpan di sini berupa PNG. Itu nanti saya pindahkan ke Easy Sketch tadi. Itu contohnya deh, ini yang saya buat di YouTube saya. Ini semuanya di PowerPoint. Ini semuanya di PowerPoint, kemudian saya pindahkan lagi ke Easy Sketch-nya. Oke, jadi gambarnya dibuat di PowerPoint lalu dimasukkan ke Easy Sketch supaya karena Easy Sketch itu tadi kan ada goresan tangan-tangannya kayak gitu ya Bu Irma. Nah, ini semua ada di PowerPoint, kemudian saya pindahkan aja ya, gitu. Oh iya. Ya. Selanjutnya ada yang bertanya berapa durasinya, bisa berapa lama Bu? Ibu mau 1 jam juga. nggak ada ininya Bu, nggak ada apa namanya, nggak ada batasnya gitu. Tapi kan namanya kita memberikan video untuk pembelajaran kan, kalau saya sih tidak lebih dari 10 menit ya, paling 5 menit, seperti itu aja Bu. Kecuali kita mau bikin film pendek, boleh tuh di sini juga pakai film pendek, bisa. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya tentang apakah ada ketentuan menggunakan laptop harus Windows berapa? Iya, untuk aplikasi ini. Oke, untuk mengetahuinya, saya langsung klik di sini, Easy Sketch. Ada mempunyai laptop yang 64 bit ya gitu, tapi di bawah itu juga bisa apa sih namanya itu spesifikasi
itu bisa kita searching di sini berapa dia 64 bit gitu, RAM-nya berapa gitu. Tapi ini ringan kok. Tidak kalau misalnya saya bilang Camtasia itu berat, tapi itu udah semua aplikasi ya punya kelebihan dan kekurangan. Itu bisa mengedit. Nah, kalau di sini udah langsung jadi gitu, dan langsung jadi. Dan kalau saya biasanya sih saya modifikasi Bu Fajro. Saya rekam dengan Camtasia bisa. Saya rekam dengan Screen-O-Matic bisa gitu. Atau langsung dari sini kita tidak butuh aplikasi lain lah. Cukup ini. Ini sungguh juga sangat ringan sekali gitu. Jadi tidak ada, ini sih laptop saya yang udah jadi, udah berumur 10 tahun Bu Fajro. Saya install di situ masih bisa Bu Fajro. Masih bisa ya. Masih berumur 10 tahun laptop saya masih bisa. Oke, jadi untuk yang tadi bertanya tidak ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya, tapi insya Allah di laptop ibu yang tadi bertanya siapa? Oh, Ibu Fitriana sepertinya bisa Bu, karena ringan gitu. Bisa langsung dari aplikasi Easy Sketch langsung jadi video pembelajaran yang menarik, ataupun bisa dikombinasi dengan aplikasi lain begitu ya Bu Irma ya. Selanjutnya mohon diberitahu cara ekspor ke MP4-nya Bu Irma. Ini kan udah jadi nih, misalkan ya Bapak Ibu semuanya, misalkan ini udah jadilah gitu, kita tinggal klik ekspor nih. Yang udah jadi yang itu tadi nih, yang udah jadi nih, ini yang udah hasil ekspor nih, gitu. Oh, jadi Langsung. nanti klik ekspor di aplikasi tersebut langsung jadi video file berupa MP4 gitu ya Bu ya. Jadi klik ekspor, kita kasih nama, misalnya situ babakan gitu. Itu kita mau nyimpan di mana, kita cari dulu tempatnya biar kita nanti, aduh di mana tadi ya, jangan cuma klik ekspor langsung oke nyari-nyari ya. Iya, jadi harus benar dulu, harus rapi nih Bapak Ibu ya, Kak. Kasih tahu dulu nih gitu. Apalagi sekarang ya pandemi, PJJ kayaknya filenya yang tadinya cuma 5 folder sampai puluhan folder ada gitu ya. Betul, ini aja nih sampai banyak nih. Jadi saya khusus Easy Sketch gitu, situ babakan. Jadi saya nggak bingung, oh iya file kemarin itu di mana, nah semua di sini gitu. Tinggal save, udah save dia otomatis tuh. Langsung Bapak Ibu, jadi nggak ribet amat gitu. Oke, selanjutnya apakah gambarnya free atau copyright? Kalau dari isi sketchnya? Kalau sebut image tadi sebagai aset ya, itu semua sudah bebas digunakan, bebas ya. Dan apalagi kalau foto-foto kita tadi, misalnya saya mau menambahkan dari kamera saya, itu sangat mendukung sekali. Kecuali kita ambil dari Google, kemudian kita taruh di situ, itu punya orang kan. Nah, itu sih saya tidak tahu bagaimana caranya mengambilnya itu. Tapi semua image yang ada di sini adalah sudah free, sudah bebas digunakan Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi untuk di aplikasinya itu free, tapi kalau misalkan ada tambahan mungkin apalagi kalau mau upload YouTube itu mungkin ada perhatiannya kayak gitu ya Bu Irma ya. Kalau misalkan tambahan apa kita ambil dari Google kan bisa itu tadi, cuma kan harus mencantumkan sumbernya kayak gitu ya. Selanjutnya apakah ada batasan durasi waktu supaya bisa di-share di WA atau di YouTube? Oh, kalau itu tergantung jaringan Bapak Ibu, tergantung internet, tergantung handphone Bapak Ibu, gitu. Sama kayak biasa kan ada sering, misalnya yang seorang dokter yang dari Bali itu kan lagi ngetren sekarang tuh dibagikan tentang dia COVID gitu, itu sampai 15 menit kalau nggak salah, 14 sampai 15 menit itu videonya. Seperti itu aja kita membagikannya. Oke, selanjutnya. Ya. Apakah penggunaannya seperti PPT dan KineMaster? Mungkin mirip ya Bu Irma. Kalau KineMaster itu kan di handphone ya Bapak Ibu. Tapi
kalau saya bilang saya lebih enak di sini karena apa, kita langsung luas ya. Saya pakai kacamata jadi saya langsung luas, dan di sini kita nggak ngedit, jadi kita ngedit di sini dulu, udah kita mau apa kita menjelaskan, kita ngomong seperti kita ngomong kayak anak, udah selesai gitu, kita rekam suara kita mau tambahkan apa gitu. Oke, Jadi udah ribet kalau menurut saya. kalau Esi Sketch ini bersahabat dengan yang sudah pakai kacamata ya, karena Kalau di handphone kan harus digeser gitu. Terus tangan saya kan besar, Bu Fajro gitu, jempol saya itu besar gitu. Jadi saya pencet, salah pencet gitu, Bu Fajro. bertanya apakah sebentar, sepertinya apakah apa tadi, mana yang lebih mudah, isi sketch atau video scribe? Berarti ini sudah ada yang pakai video scribe Itu dulu. video scribe Bu Fajro. Erma. Setahu saya persis seperti isi sketch keluarannya, tapi kalau itu kanvasnya, jadi kita ngatur-ngatur sendiri ke kanvasnya. Kalau isi sketch kan kanvas satu ada layar satu, terus di bawah layar dua kayak gitu ya Bu Irma. Bu Irma pernah menggunakan video scribe? Oh, belum pernah. Iya, cara kerjanya hampir mirip. Kalau untuk pribadi saya sih lebih enak isi sketch, Pak. Saya bantu jawab ya Bu Irma ya. Oh, iya. Yang sudah pernah menggunakan video scribe, bisa setelah saya kasih tahu ini bisa membandingkannya Iya saja, persis, Bapak Ibu. iya persis, Persis. mirip. Oh. Apakah aplikasinya harus update tiap bulan, Bu Irma? Nanti Iya. setelah di-share Oh, aplikasinya, apakah harus diupdate? harus diupdate nggak ya? Oh, ini udah lama saya pakai. Sebenarnya ini dulu namanya Sparkle ya. Kalau Bu, kita pernah pelatihan di Simolek, Bu Fajro ikut nggak waktu itu bikin video tahun Iya. lalu? Nah, itu kan saya pakai Sparkle gitu. Tapi kayaknya itu udah lama gitu kan. Jadi saya cari lagi nih EasySketch-nya. Saya belum pernah mengupdate, Pak. Kayaknya tergantung laptopnya dia otomatis mengupdate semuanya. Saya nggak perhatikan ke situ. Gitu, Bu Fajro. Oke, jadi setelah Bu Irma install ini bisa digunakan terus ya. Tapi kalau saya dapat juga tidak perlu update, Pak. Bisa digunakan gitu. Apa mungkin kalau di sini kan di laptop saya itu ada update gitu, tapi saya tidak tahu apa yang diupdate gitu aja sih yang saya klik. Tapi kalau di handphone kan update inilah, update ini kan kayak gitu ya. Kalau di laptop saya belum pernah satu aplikasi itu harus diupdate ini. Jadi dia hanya notifikasi update gitu doang, Bu Fajro. Jadi saya Oke. tidak tahu ini diupdate atau enggak gitu. Oke, selanjutnya misalkan Ibu sudah diekspor, tapi harus ada yang diperbaiki. Caranya bagaimana? Tinggal open project-nya itu, misalkan nih, kita open project. Kita udah save atau belum tadi ya? Berarti kalau misalkan nih, kita save dulu nih, berarti kalau misalnya, nanti saya mau nambahin lagi ya, sekian dulu kan gitu, yang penting Ya. ada dulu. Kalau saya kan kayak gitu nih, yang penting ada dulu deh, belakangan dah. Kalau misalnya ada yang komen siswa saya, nanti deh saya tambahin lagi kan gitu. Ya udah, kita misalnya tadi situ babakan di EasySketch. Terus ini F3 files, berarti ini bisa dirubah lagi nanti gitu. Jadi setelah kita simpan, terus kita ekspor, saya mau lagi, ya udah kita buka tuh Open project ya. gitu, open lagi, atau kita Terus langsung kita- dari situ langsung deh. Kita edit, diperbaiki, lalu kita simpan begitu ya Bu Irma ya. Nah, betul. Oke, selanjutnya sudah ada yang berbagi, ini malah berbagi instalasi Esi Sketch. Oh, sudah ada. Wih. Berarti siapa ini, Pak Andrianto, terima kasih sudah membantu.
sudah ahlinya, mungkin nanti bisa berbagi pengalaman ini Pak Andri. Lalu ada tadi sama sih permintaan tutorial di Oke, kalau tutorialnya akan saya buat ya Bapak Ibu. instalasi juga. Untuk daftar hadir nanti ya Bapak Ibu menunggu, ini ada pernyataan sepertinya lebih mudah isi sketch dibanding video script ya Bu. Kalau aplikasi memang tadi Bu Irma sampaikan ya ada kelebihan ada kekurangan, dan itu tergantung kita juga ya Bu Irma ya. Iya, kita mau di mana. Kalau kata orang Jawa penaknya pakai apa kayak gitu, kita yang menyesuaikan gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini aplikasinya bahasa Londo, jadi saya keliru. Ini ada pertanyaan lagi, kalau mau membuat proyek di Easy Sketch, apakah dalam keadaan saat offline? Offline bisa Bu Irma? Bisa. Kalau udah kita install kan, udah install nih gitu, Ya. itu offline tidak masalah gitu. Tapi ketika kita mau mengirimkan ke siswa, mengirimkan ke siswa udah MP4 udah jadi, kayak gini tadi udah jadi, itu otomatis harus pakai internet gitu, membagikannya doang gitu. Tapi kalau kita bekerja di sini, misalnya udah mati lampu nih, belum selesai, nggak masalah. Itu Jadi sepanjang tetap laptopnya simpan ya. Iya, sepanjang laptopnya masih bisa nyala gitu aja. Oke, selanjutnya sepertinya sudah tidak ada lagi ini pertanyaan. Saya cek di chat WA. Atau adakah yang mau berbagi pengalaman menggunakan Easy Sketch atau mungkin bertanya langsung? Silahkan. Ada yang raise hand nggak? Bunda Saro minta tolong. Saya kok nggak bisa lihat yang raise hand ya. Adakah yang raise hand? Tidak ada ya. Ada Bunda Bajro, Bu Maliato. Ya. Oke. Silahkan Bu. Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Halo Pak Saifuddin. Pak Saifuddin dan Bu Maliatun, raise hand, silakan. Oke, Pak Saifuddin dulu mungkin, silahkan Pak. Adakah yang mau disampaikan langsung? Halo Bang saya dengan Pak Saifuddin beda ya Bu Saro ya. Saya ingat Bang saya. Atau Bu Mariatun yang raise hand, silakan. Ada siapa? Oh, Bu Mariatun. Halo. Pak Saifuddin. Halo. Halo. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Berbagi atau bertanya Pak? Silakan. Saya bertanya kali Bu. Oh ya, silakan. Apa kabar Bu Irma? Oh baik Pak, alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, kalau saya lihat di yang tadi Bu contohkan, terus saya nggak sempat lihat juga sih di YouTube ya. Iya. Itu lebih seringnya pakai tangan itu ya, mainannya ya. Setiap benda yang kita taruh di sini, kita preview nih, semuanya kayak gitu. Ada tadi saya dari awal saya bilang. Memang itu ciri khasnya ya. Ada dua pilihannya Pak, ada dua pilihannya, bisa pakai tangan, bisa pakai drag ini. Cuma saya permasalahannya, saya sudah klik begini, karena saya terbiasa menggunakan tulis tangan, jadi dia tidak mau gitu. Jadi tetap aja dia tuh, harusnya bisa Pak ini, gitu. Saya tidak tahu di mana ininya gitu. Bisa Pak, jadi tinggal ditaruh aja nih, jadi kayak narik gitu, drag itu kan narik. Gitu Pak. Ada dua gitu Bu Irma. Ada dua, iya, ada nulis dan ada narik gitu, langsung di drag. Gitu Pak saya.
Oke. Terima kasih Bu Irma. Itu Iya. aja sih yang sering Iya. Iya, terima kasih Pak Terima Sae. kasih Pak Saifuddin. Lalu Bu Maliatun. Halo Ibu Bu Maliatun, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Halo Bu Maliatun. Adakah yang ingin disampaikan Ibu? Silakan di unmute dulu. Saya lanjutkan mungkin ya. Bu Irma ada pertanyaan lagi yang sudah ditulis oleh peserta. Ini tidak bisa diulang-ulang langkah-langkahnya dari awal. Bagaimana caranya? Mungkin sekali lagi Bu Irma Dari kecepatannya. Oke Bapak Ibu. Nih. dari awal sampai akhir. Mungkin dari membuka dulu. Dari membuka. Ya udah saya tutup ini ya. Saya Tutup tutup. dulu. Oke, tutup Supaya nih. nanti ada bayangan Oke. setelah Dapat gitu ya. Nih. ya. Oke, ini kalau udah diinstal nanti bentuknya seperti ini Seperti Bapak Ibu. apa? Di scan kelihatan nggak Bu Fajro? Yang Ya, iya. Ya, betul. kayak Atau dia ada ini tergantung jenis laptopnya Bu Fajro gitu. Dia ada di sini atau di situ tadi. Kalau ada di sini berarti nggak ada tuh di desktop namanya ya. Kalau ini namanya apa ini ya? bisa Jadi terserah. berarti Dia- bisa dicari di menu itu Dan nih, aplikasi menu start. laptopnya ataupun di desktopnya Betul. jika nanti installnya Ya, itu ya. pertama setelah, oh iya saya kasih tahu dulu ya, kalau misalnya nanti udah dapat link dari saya, ketika udah masuk dia berbentuk exe gitu ya, exe gitu, nanti matiin internetnya, kemudian diklik, terus diinstal, terus sama lah ya cara menginstal, bagaimana cara menginstal next sampai finish gitu, udah selesai. Nanti dia di sini letaknya di desktop inilah atau di bendera sini start gitu. Di sini dia terserah Oke. dia nanti. Berarti perlu dicatat ya Bu Irma saat instalasi internet dimatikan begitu ya Bu ya? Iya, setelah udah dapat linknya nih, kan di download kan muter-muter. Nah, udah selesai komplit downloadnya, matikan internetnya, bukalah file itu, kemudian klik untuk aplikasinya nanti install gitu. Oke. Kenapa seperti itu? Karena itu salah satu cara menghindari laptop kita terkena virus. Gitu. Selanjut. Oh iya, nanti kalau setelah sini klik aja 2 kali Bapak Ibu gitu. Kita tunggu loading. Nah, di sini nanti akan diminta Bapak Ibu memasukkan emailnya. Dimasukkan email Bapak Ibu yang sesuai dengan apa yang benar gitu, jangan asal email gitu kan. Terus kodenya juga nanti tak kasih ya. Di sini kan harus ada cracknya ya. Klik OK. Setelah klik OK, udah baru langsung deh ke kanvas seperti itu tadi. Itu gampang kan? Oke. Tinggal kita pilih deh kanvasnya, udah baru kita bermain Oke. dengan image ya Bu Fajro. Setelah buka, masukkan email dan password. Iya. Terbuka, kita pilih kanvasnya dulu. Di bagian mana Bu? Settingnya Ini di bagian setting. setting. Ini mungkin setting. ada yang mau nyatet Bu, jadi saya ulangi lagi. Oh, Kita buka di setting. iya. Sudah. Lalu Udah bisa pilih dilanjutkan. pilih yang mana, ada 3 ini, ada yang kecil, sedang, lebar gitu, yang paling besar gitu. Oke. Terus ya udah, kalau saya pilih yang sedang, inilah jadinya yang sedang kayak gini. Nah kalau misalnya di slide 1 sedang, slide berikutnya otomatis sedang juga Bu Fajro. Jadi saya mau kecil di slide 1, nggak bisa. Jadi satu ukuran kanvas itu sama dengan semua slide, mau berapa 10 slide juga nggak masalah.
tapi sama ukurannya semuanya. Kemudian kalau udah dapat slide-nya, udah kita langsung ke image. Kita mau tentang pelajaran sejarah misalnya, oh ya zaman dulu negara Mesir itu, atau kita belajar mumi, klik aja sekali gambar yang kita butuhkan, klik sekali langsung itu. Nah, ketika mau menggeser, taruh di ujung deh, gitu. Klik 2 kali, nah ketika warna biru, tinggal digeser, tahan mouse-nya. Enaknya pakai mouse ya Bapak Ibu, kalau nggak ada mouse juga nggak apa-apa, tapi enaknya pakai mouse. Diklik, udah digeser, mau dikecilin, tarik yang ada, apa sih namanya ini, titik. Ya. Tuh, salah gitu. Jadi permainan mouse Bu Fajro. Tuh. Ya. Udah selesai, kita mau nambahkan teks, pakai teks gitu. Mumi misalnya, mumi begini ya. Taruh namanya di sini atau di atas. Scaling. Selanjutnya ada iklan ya, lanjut. Itu kita klik record, udah langsung otomatis Bapak Ibu silahkan ngomong gitu. Nih ya, klik record. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang mumi. Bla 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 bla, udah klik. Saya tadi kayak serak-serak basah gitu deh, gitu kan. Mau menghapus suara yang pertama, saya mau rubah deh suara saya tadi ada batuk atau ada suara apa yang lewat gitu, atau suara-suara bisikan halus gitu. Nah, kita klik lagi nih. Itu kita remove. Kalau kita klik remove ini berarti rekaman suara kita yang terakhir itu terhapus, Bu. Yes, gitu. Baru kita klik lagi nih. Kita klik lagi, kita mau rekam dengan suara yang halus atau suara yang merdu gitu. Seperti itu. Setelah selesai, kita pilih tadi ini tangannya, mau pakai tangan yang mana. Oke, terus preview. Di preview inilah kita mendengarkan suara kita sudah pas atau belum gitu. Nah, setelah udah selesai, udah yakin, udah pasti tuh, baru deh kita ekspor. Klik ekspor aja, kita simpan di mana tadi, letaknya mau di mana, itu supaya tidak hilang harus lebih bagus kita kasih apa namanya gitu, mumi misalnya. Udah save, kalau udah kita klik save itu otomatis sudah langsung merekam dan berakhir dia MP4 dan sudah bisa dibagikan ke siswa kita. Seperti itu Bu Fajro. Apa terlalu cepat lagi ya? Halo Bu Fajro? Maaf. Mungkin ada aplikasi masih bertanya-tanya Bu Irma. Jadi nanti setelah diberikan untuk, kan kita ada di WA group ya, Iya, mungkin betul. nanti kalau ada kendala bisa langsung kita tanya jawab di grup ya Bu Irma Iya, ya. siap Bu. Ada, nanti tak bikin tutorialnya kalau Bapak Ibu membutuhkannya gitu ya. Bu Tanti raise hand, silahkan kalau ada yang mau disampaikan di unmute. Bu Fajro, sekedar menginfokan absen sudah share. Hanya ada beberapa yang tidak bisa buka dan ada yang bisa buka. Dipilih aja yang Bu Fajro juga sudah men-share. Jadi absen bisa pakai yang dari Bu Fajro, bisa dari saya, sama aja sih linknya sebenarnya. Silakan.
Ya. Silahkan yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensi di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu. Ada lagi sebelum pembelajaran. Kapan masukkannya Bu? Di awal atau setelah gambar selesai dibuat? Prakate itu pakai tulisan atau pakai omongan ya? Mau pakai omongan mungkin ya Bu, akan kayak kita assalamualaikum kayak gitu, selamat pagi, mungkin menyampaikan di slide pertama ini misalnya kan kita mau butuh tanya kabar anak-anak dulu atau memberikan salamnya, kita supaya kan itu kita butuh berapa detik tuh ngomongnya gitu, kita ukur dulu, kita kasih dulu misalnya materi kita hari ini adalah mamalia gitu, hewan mamalia. Nah ini oke, kita atur nih, ini kan judul nih, tapi kita buat untuk judul ini di sini kita ngomong di slide ini kita ngomong berarti berapa menit anak-anak kita hari ini, atau bersalam dulu, apa kabar anak-anak, semoga sehat selalu. Hari ini kita belajar tentang mamalia. Ibu harapkan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan di video ini gitu. Itu kira-kira butuh berapa detik gitu. Kita bisa aturnya di sini nih. Aturlah itu. Jadi di halaman pertama ini dia nanti nggak bergerak sampai kita selesai. Jadi kita latihan dulu kan, latihan suara dulu gitu. Ya, Oke. kira-kira Nah. durasinya berapa disesuaikan berarti ya Bu Irma ya? Di timeline-nya tadi. Di timeline itu. Jadi kita bermain timeline tuh. Jadi pas. Nah, oke, materi hewan yang pertama adalah apa ini? Gitu. Jadi kita kayak ngomong aja biasa aja kayak di kelas gitu. Nih, klik. Ini apa? Itu kita bisa bermain lah di situ. Gitu, Bu Fajro. Oke, terima kasih Bu Irma. Ini ada pertanyaan, kalau mau wajah kita juga terlihat tidak hanya suara tapi wajah. Itu dia tuh.